Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru dalam minggu ini. Kami percaya bahwa rencana Tuhan yang baik masih ada dalam kehidupan kami. Kami mau membawa diri kami pada pagi hari ini ke altar Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami dapat diubahkan melalui kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kebetulan dari hari Rabu kemarin saya berada di Bali dalam mengikuti GNP Convention, membantu di dalam menerjemahkan dalam seminar yang akan berlangsung sampai hari Sabtu besok. Baik, kita masuk kepada hari yang terakhir dari Pekan Doa dengan tema kembali ke altar. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah Israel penyembahan di altar palsu. Ini ada hubungan dengan pelajaran kita yang kemarin yang berbicara juga tentang orang Israel, tetapi berbeda ya nabi yang melayani mereka. Yang kalau kemarin kita berbicara tentang Nabi Elia, kalau sekarang kita berbicara dari konteks Nabi Hosea, khususnya dalam Hosea pasal yang ke-8. Nah, kita tahu bahwa pekabaran daripada Nabi Hosea ini berlatar belakang tentang keadaan di dalam negeri bangsa Israel, ya sekitar tahun 745, ya. Itu adalah zaman yang dimulai dengan zaman kemakmuran, tetapi akhirnya pada zaman Jerobeam berganti menjadi zaman yang penuh dengan kekecewaan, ya. Ya, para raja saling membunuh oleh karena masalah-masalah politik dan akhirnya terjadi kegoncangan politik di dalam pemerintahan bangsa Israel. Ya, itu sebabnya Nabi Hosea mengeluh bahwa Israel itu katanya bagaikan seekor merpati yang tolol, yang bodoh, terbang di antara Asyur dan Mesir. Ya, artinya terbang mencari pertolongan kemana-mana. Ya, padahal mereka memiliki Tuhan. Itu sebabnya Nabi Hosea mencatat dalam Hosea pasal 5, mereka seperti merpati yang tolol. Nah, dalam Hosea pasal 8 ini merupakan sebuah jenis syair dalam penulisan Alkitab yang bercorak tentang nubuatan. Ya, bagaimana Nabi Hosea menegur kejahatan dan kesombongan serta ini tidak pernah lupa dari kehidupan bangsa Israel. Mereka masih tetap memuja dewa-dewa, ya, sebagaimana pengalaman di Nabi Elia sebelumnya, pemerintahan Raja Ahab. Ini berlanjut terus, ya. Kita melihat dalam Hosea pasal 8 bagaimana kesalahan Israel yang ditutupi dengan upacara keagamaan, upacara tradisi yang semuanya hanya bersifat lahiriah saja. Saudara bisa bayangkan mereka giat dalam beribadah, tetapi ya itu hanya untuk menutupi dari kehidupan penyembahan berhala mereka. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 15 bahwa bangsa Israel itu orang-orang munafik. Ya, nubuatan Yesaya tentang bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ya, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan saudara tidak salah. Ya, ketika Nabi Yesaya berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang munafik karena apa? Berbeda. Ya, mereka mencoba memuliakan Allah, tetapi itu hanya di bibir, bukan melalui penyembahan yang sungguh-sungguh. Nabi Hosea mencoba mengingatkan juga kepada kita melalui pekabaran pagi hari ini supaya kita waspada, ya, melihat kehidupan keagamaan kita. Apakah kehidupan keagamaan kita itu hanyalah sifat lahiriah atau tradisi yang hanya untuk menampilkan kepada orang banyak bahwa kita memiliki agama, padahal pada kenyataannya kita tidak melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bangsa Israel memperbanyak altar, mesbah-mesbah, dan memberikan persembahan. Hosea pasal 5 ayat 6 mengatakan dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara, kita janganlah berpikir bahwa bangsa Israel yang hidup pada zaman Hosea adalah benar-benar 100% serong. Ya, artinya apa? Mereka tidak sama sekali meninggalkan Allah dan beralih kepada Baal. Ya. Artinya mereka in between, di tengah-tengah. Mereka pegang satu Tuhan, mereka pegang juga
Baal itu. Ya. Mereka tetap giat di dalam berbakti kepada Allah. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana semangat mereka, roh mereka untuk berbakti dengan Allah. Ya. Bukanlah dengan kesungguh-sungguhan, bukanlah dengan ketulusan. Dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3, mereka berseru kepada satu sama lain, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ya. Jadi Hosea mencatat bagaimana bangsa Israel juga memiliki tekad untuk berusaha melakukan pertobatan, tetapi gagal. Ya. Tapi paling tidak, ya ini gambarannya. Mereka punya pengetahuan tentang Allah, tetapi dalam kehidupan mereka, mereka gagal untuk mengaplikasikannya. Hosea pasal 8 ayat 13 dikatakan bahwa bangsa Israel mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tuhan katakan, aku akan menghukum mereka karena dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Ya. Ini kita melihat bagaimana ya bangsa Israel suka rajin di dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada apa yang mereka lakukan. Ya. Mereka berikan yang lebih banyak persembahannya. Mungkin yang terbaik juga. Tetapi nyatanya Allah tidak berkenan kepada mereka. Karena persembahan yang mereka persembahkan bukanlah persembahan yang sungguh-sungguh oleh karena mereka mengasihi Allah. Hosea pasal 8 ayat 11 mengatakan, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah-mesbah itu, menjadikan mereka berdosa. Selain menyukai korban sembelihan, bangsa Israel juga dicatat memperbanyak mesbah atau altar-altar, tempat-tempat ibadah. Oleh karena kita tahu, mesbah dan persembahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mereka mendirikan banyak mesbah, mendirikan banyak altar. Tapi kenyataannya, altar ini adalah altar-altar palsu. Ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka buat itu, tetapi mereka juga menyembah kepada ilah-ilah lain. Seolah-olah mereka aktif di dalam pelayanan, di dalam mendirikan, membantu pembangunan gereja mungkin dalam konteks sekarang. Ya, tetapi Tuhan melihat suatu hal kekejian oleh karena mereka melakukan itu. Ya bukan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena mereka tetap juga menyembah Allah. Mereka gunakan itu sebagai mesbah palsu. Altar palsu. Sebagai bentuk penyembahan mereka kepada ilah-ilah lain. Dan itu dosa di hadapan Allah. Saudara, kita melihat sekilas tentang apa itu kemunafikan daripada bangsa Israel yang dicatat dalam Hosea pasal 8. Alkitab mengatakan Hosea 8 ayat 14. Mereka melupakan Allah. Mereka melupakan Allah sebagai pencipta mereka. Dan memberikan istana-istana atau villa-villa sekarang ini. Ya. Mereka lupa kepada Allah. Mereka memiliki pengetahuan tentang Allah. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Saudara, ini ada satu hal yang berbeda. Banyak orang memahami secara pengetahuan tentang Alkitab, firman Tuhan. Tetapi di dalam pembelajaran mereka, mereka tidak pernah mengenal siapa Tuhan itu. Mengenal dan tidak melupakan Tuhan, artinya mengenal dan tidak melupakan firman-Nya. Israel, ya, mereka mengetahui tentang Tuhan dengan jelas, ya, tetapi mereka melanggar akan ketetapan firman Tuhan. Yang kedua, ya, firman Tuhan sebagai sesuatu yang asing bagi bangsa Israel. Alkitab mengatakan sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Saudara, walaupun bangsa ini telah banyak diajarkan tentang hukum Allah, namun dicatat bangsa Israel selalu mengeraskan hati dan menolaknya. Ini dapat terlihat bagaimana mereka mendirikan banyak altar-altar palsu, dalam tanda kutip, yang tidak sesuai dengan peraturan yang Tuhan perintahkan melalui Musa pada saat itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka durhaka kepada Allah. Dalam Hosea pasal 8 ayat 1 sampai pasal yang ketiga, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku, kepadaku mereka berseru-seru,
Ya Allahku, kami Israel. Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Dikatakan di sini bagaimana dosa itu datang dari suatu ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap perintah Allah. Ya. Ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang yang tidak seharusnya boleh mereka makan, ini artinya mereka menunjukkan bahwa mereka melewati batasan-batasan yang telah ditentukan antara ciptaan dengan pencipta. Jadi apa yang Israel tolak sebagai yang baik dalam ayat ini? Ya tentu saja bangsa Israel menolak akan segala peraturan-peraturan yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Kemudian kemunafikan yang lain adalah bahwa bangsa Israel mengangkat raja tanpa persetujuan daripada Allah. Ya, Hosea 8 ayat 4 mengatakan mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Ini adalah suatu hal yang kita lihat dengan jelas bagaimana suatu hal yang paralel ketika mereka memilih raja tanpa persetujuan Allah. Mereka menentang, mereka melawan Allah. Kita ingat cerita bagaimana ketika bangsa Israel, mereka meminta raja kepada Allah, yaitu Saul. Mereka melihat dari segi penampilan, padahal itu bukanlah pilihan Allah. Ya. Tetapi mereka mau seperti bangsa-bangsa lain untuk memiliki raja, padahal Allah yang menjadi raja mereka. Mereka tidak mau dengan hal itu. Kemudian yang lain muncul adalah bahwa ini sudah jelas. Ya, penyakit lama selalu muncul di kerajaan bangsa Israel. Alkitab mencatat bahwa mereka membuat berhala-berhala. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri. Sehingga mereka dilenyapkan. Mereka membuat berhala-berhala. Saudara, ini suatu hal yang sangat tragis sekali. Ketika Allah secara langsung menunjukkan manifestasi kekuatannya, kuasanya kepada mereka, tetapi mereka masih ya saja jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian Israel berharap juga ke Asyur. Ya. Dalam Hosea pasal 8 ayat 9, Israel mengaku mereka mengenal Allah, mereka memiliki Allah dan menyembahnya, namun pada prakteknya bahwa mereka lebih mengasihi kepada Baal. Dan secara khusus ketika mereka mengalami kesulitan, mereka bukannya datang kepada Allah, berharap kepada Allah, tetapi malah Israel pergi mengemis kepada kerajaan Asyur, memohon untuk bantuan dan perlindungan. Ya. Dan ini adalah suatu perbuatan yang munafik. Ya. Di saat mereka menyembah Allah, di saat yang sama juga mereka ya menyembah kepada Baal. Saudara, altar palsu dalam Hosea pasal 8 bisa kita lihat yaitu sebagai bentuk penyembahan berhala. Mereka dirikan altar-altar di setiap kota banyak sekali, tetapi bukan untuk menyembah Allah, tetapi untuk penyembahan berhala. Mereka mengandalkan bangsa lain, bangsa Asyur. Mereka tidak menyembah Allah dengan tulus dan mereka mengabaikan akan hukum Tuhan. Ya. Dan akhirnya saudara, kitab Hosea menubuatkan bahwa murka Allah akan menyala terhadap berhala-berhala mereka. Tuhan katakan, aku menolak anak lembu, murkaku menyala. Ya. Saudara, penyembahan berhala membuat manusia menentang prinsip akal sehat. Mereka membentuk berhala tetapi menanggapinya sebagai Tuhan mereka. Pada saat yang sama mereka yang dibuat dan ditopang oleh Tuhan meninggalkannya. Hakikat agama sejati adalah penyembahan kepada pencipta seseorang. Kebodohan penyembahan berhala terletak pada penyembahan terhadap apa yang telah dibuat oleh tangan sendiri. Yang kedua, bahwa Allah mengutuk mereka. Dalam Hosea pasal 8 ayat, maaf sebentar. Maaf, ada gangguan sedikit. Baik, yang kedua, bahwa Allah mengutuk mereka. Ya. Hosea pasal 8 ayat 7 mengatakan bahwa sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Angin yang digambarkan tidak seberapa besar menjadi begitu luar biasa dampaknya. Seperti dalam penyembahan berhala yang membawa dampak yang sangat mematikan bagi bangsa Israel. Hal ini menegaskan bahwa Allah sangat membenci dan menolak
penyembahan selain daripada dirinya. Bahkan dikatakan bahwa Allah juga mengutuk tanah untuk tidak menyediakan berkat bagi mereka yang melakukan ketidaksetiaan terhadap perintah Allah. Bangsa Israel juga akan dibuang. Alkitab Hosea menubuatkan bahwa Israel sudah ditelan. Ini menunjukkan bahwa selain orang negeri itu tidak akan diberkati oleh Tuhan oleh karena penyembahan mereka, tetapi mereka juga akan dianggap sebagai barang yang tidak disukai orang, perkakas yang tidak berharga karena mereka akan dibuang, ya, oleh Allah. Dan yang terakhir, bahwa bangsa Israel akan dihancurkan oleh bangsa lain. Pengorbanan Israel kepada Tuhan tidak berkenan kepadanya karena tidak dipersembahkan dengan roh pengabdian dan yang sejati. Ya, Tuhan akan memberikan mereka kepada hal yang lebih buruk lagi. Sebelum nenek moyang mereka di Mesir, mereka akan ditawan, diperbudak kembali. Saudara, mari kita kembali ke altar. Kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi daripada penyembahan berhala sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Israel menciptakan berhala dari perak dan emas mereka, melupakan Tuhan yang sejati. Ini ada konsekuensi, yaitu hukuman. Ya, hukuman daripada Allah menyerahkan mereka kepada musuh mereka. Kembali ke altar artinya kita mengakui dan meninggalkan segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk memperbaiki fokus kita kepada Tuhan, serta menghancurkan berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Berhala itu bisa saja dalam bentuk materialisme, konsumerisme, teknologi, media sosial, ketergantungan terhadap gadget ini bisa menjadi berhala bagi kita. Pencapaian dan karir juga bisa menjadi berhala pada saat ini. Ketenaran atau pengakuan dari orang lain, hedonisme, individualisme, dan kekuasaan dan kontrol bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali ke altar, kita menyadari bahwa penyembahan kepada berhala-berhala palsu kita, Allah-Allah palsu itu adalah tidak berguna. Meskipun bangsa Israel mempunyai banyak mesbah, banyak altar, penyembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan karena didasarkan pada dosa dan ketidaktulusan. Dalam konteks kita saat sekarang ini, kembali ke altar artinya mengevaluasi motivasi dan sikap kita di dalam penyembahan kita kepada Allah. Altar pagi, altar petang yang kita dirikan, baik pribadi maupun keluarga. Coba kita evaluasi apa motivasi kita datang kepada Tuhan. Apakah itu dengan ketulusan atau hanya sebuah formalitas kehidupan kita saja. Kembali ke altar artinya kita menyadari bahwa tidak ada gunanya mengandalkan diri sendiri selain daripada mengandalkan Tuhan. Kembali ke altar, saudara, kita pagi hari ini mau berjanji untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala kekhawatiran kita, dalam rencana kita, dan di dalam segala masa depan kita. Jangan pergi ke Asyur untuk mencari pertolongan, tetapi pergilah kepada Tuhan. Kembali ke altar, kita harus menyadari selama ini kita memiliki kepura-puraan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Israel telah melupakan Tuhan meskipun sehari-hari mereka melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan mereka. Kembali ke altar berarti kita harus menghidupkan kembali hubungan kita dengan Tuhan dengan cara yang lebih mendalam, yang lebih sungguh-sungguh, dan menunjukkan ketaatan yang sejati. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan kepura-puraan dan mencari hubungan yang benar, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang terakhir, pertobatan yang sejati sebagai jalan kembali. Kita kembali ke altar menunjukkan kita mau bertobat. Mungkin selama ini kita memiliki banyak hal yang seperti dialami oleh bangsa Israel ini. Meskipun bangsa Israel berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengar karena Tuhan tolak karena kejahatan mereka. Senantiasa mengejar kejahatan. Saudara-saudara, kita kembali ke altar pada pagi hari ini. Artinya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa-dosa kita, berbalik kepada Tuhan dengan hati yang sepenuhnya. Pertobatan ini melibatkan perubahan dalam tindakan dan sikap kita. Hosea pasal 8 mengajarkan kita tentang konsekuensi serius dari penyembahan berhala. Kepura-puraan di dalam hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita hanya berusaha mengandalkan pada kekuatan manusia. Pelajaran kita pada sepanjang minggu ini, khususnya pada hari ini, kembali ke altar dalam konteks ini adalah panggilan untuk kembali kepada penyembahan yang sejati. Meninggalkan segala sesuatu yang dapat
menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ini juga berarti meninggalkan berhala-berhala modern pada saat ini. Mari kita evaluasi ketulusan penyembahan kita kepada Allah. Dan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami telah belajar dari kehidupan bangsa Israel pada zaman Nabi Hosea. Bagaimana mereka melakukan segala ritual keagamaan mereka. Tetapi itu hanyalah sebuah kamuflase. Seolah-olah mereka hidup beragama. Tetapi mereka menyembah dan bersandar kepada berhala-berhala mereka. Bapa, dalam kehidupan kami juga kami sering melakukan demikian. Kami melakukan peribadatan-peribadatan di altar-altar kami pribadi, keluarga, baik petang maupun pagi. Tetapi ini hanya sekedar tindakan formalitas saja, bukan dengan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Bapa. Kami mau datang pada pagi hari ini. Kami mau memperbarui komitmen kami. Kami mau bertobat dari hal-hal yang selama ini mungkin menyakitkan hati Tuhan. Kami mau agar setiap altar yang kami bangun dalam penyembahan kami benar-benar mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu agar melalui pekabaran sepanjang minggu ini, maka kami akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami dapat diperbarui kembali. Kami kembali ke altar untuk mengasihi Engkau. Tuhan, berkati kami sepanjang hari dalam segala kegiatan kami. Memberkati rekan-rekan yang ada di rumah sakit atau Bandung yang melayani para pasien. Tuhan, berkati mereka, lindungi, dan hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Para pasien yang sedang dirawat saat ini juga Tuhan tambahkan sukacita, pengharapan bahwa kasih Tuhan akan menyertai mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan pekabaran sepanjang satu pekan ini, boleh mengirimkan reaction love-nya atau melambaikan tangan kita untuk pembicara Bapak Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Sepanjang satu minggu ini kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang mengingatkan bagaimana kita harus bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan bagi kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membagikan kesaksian, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Bapak Pendeta David yang sudah memimpin doa tadi. Terlebih kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Putra Sinaga atas pekabaran firman Tuhan sepanjang pekan ini. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, tinggalkanlah berhala atau perbuatan syirik yang membatalkan, yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam mezbah pagi dan petang, serahkanlah semua permasalahan, pergumulan hidup kita, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan mendengarkan, melihat iman kita dan mengabulkan segala permohonan kita. Marilah kita merespons panggilan Allah untuk bertobat, dan marilah kita hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, menjauhkan diri dari dosa dan mengalami kasih Allah yang terukur. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kembali saya mengajak kita semua untuk kembali ke altar. Pemirsa, rangkaian acara Pekan Doa hari ini telah berakhir. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Dr. Roy David Sarumpait, dokter spesialis THT BKL MMRS, selaku Ketua Yayasan RS Advent Bandung. Setelah itu akan ada beberapa informasi dari IKA Warsa, bagian Humas Marketing, SDM, Chaplain, dan Soskom, dan akan diakhiri dengan motivasi dan yel-yel dari Bapak Direktur Dr. Alvin Lekonardo Rantung, SPKFR. Akhir kata, saya Dr. Erni Nusawakan dan seluruh kru studio yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, dan Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, kami boleh mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Putra Sahabat Sinaga yang sudah mengajak kita untuk kembali ke altar. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan di dalam Alkitab, dan memang
kita sering menganggap bahwa kita sudah tahu dalam Alkitab, tapi ada banyak hal yang diingatkan kembali dalam pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan sepanjang 6 hari. Sekali lagi terima kasih hamba Tuhan Pendeta Sinaga, putra sahabat Sinaga. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat yang limpah. Di sini juga ada sertifikat yang boleh kami sampaikan. Dan biarlah pelayanan dari hamba Tuhan Pendeta Sinaga boleh akan terus berlanjut di tempat di mana Pendeta Sinaga akan terus melayani, dan kami akan terus juga melakukan pelayanan sesuai dengan tujuan kita, kembali ke altar, meninggikan Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup kita yang sepenuhnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Baik, Shalom, selamat pagi. Melanjutkan apa yang Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung sudah sampaikan ketika penyerahan sertifikat tadi dalam bentuk e-certificate. Dari Rumah Sakit Advent Bandung juga kami mengucapkan syukur atas nama pimpinan, staf, dan karyawan bahwa Rumah Sakit Advent Bandung mengucapkan terima kasih dalam bentuk plakat yang kami sudah buat ini kepada Pendeta Putra Sahabat Sinaga MDiv sebagai pembicara kegiatan Pekan Doa dengan tema Kembali ke Altar di tanggal 18 sampai 23 Agustus 2024. Tuhan memberkati. Bandung 23 Agustus 2024, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung. Kita semua dengan sukacita akan menyambut tantangan yang diberikan kepada oleh hamba Tuhan Pendeta Putra Sahabat Sinaga kepada kita semuanya untuk kita benar-benar berada di hadirat Tuhan. Hati kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang murni, benar-benar dengan rendah hati, dengan kelemah lembutan, dengan tabiat Tuhan yang sabar dan penuh kasih akan menjadi bagian kita semuanya ketika kita berada di hadirat Tuhan, di altar Tuhan. Terima kasih. Para pimpinan dan karyawan Rumah Sakit Advent Bandung, satu kabar baik bagi anggota IKA Warsa Bandung, kami mengundang untuk bisa bergabung untuk melayani bersama melalui IKA Warsa Choir. Mungkin apabila bisa ditampilkan flyernya. Apabila ada yang rindu untuk bergabung dengan choir ini, maka kami meminta untuk segera mengakses Google Form pendaftaran di flyer. Flyer yang akan diberikan akan segera diberikan melalui RSAB informasi dan di beberapa tempat dalam finger scan. Oleh karena itu, bagi anggota IKA Warsa yang rindu untuk bersama-sama melayani melalui IKA Warsa Choir, kami mengundang untuk segera mendaftarkan diri. Ada QR code dari Google Form yang akan disebarkan, dan segera daftarkan diri Anda. Dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasinya, boleh menghubungi dua PIC kami, yaitu Ibu Liana Francisca dan juga Ibu Melda Simangonsong. Jadi apabila rindu, segera daftarkan diri Anda dan kita akan melayani bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi bagi rekan-rekan semua karyawan yang telah hadir pada acara Chapel pada pagi hari ini atau sepanjang minggu ini dalam acara Pekan Doa. Kita terberkati oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kita oleh hamba Tuhan Pendeta Putra Sinaga. Dan saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, pimpinan dan juga rekan-rekan karyawan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Hal yang pertama yang akan kami sampaikan adalah sepanjang pekan ini keluarga besar Rumah Sakit Advent Bandung mengalami duka cita. Kami mendapat informasi ada 3 sahabat kita yang berduka cita. Yang pertama adalah Nurse Aide Rismawati Manik, yang ibu yang dikasihi, Tuhan telah izinkan untuk beristirahat. Dan pagi ini kami mendapat informasi kembali bahwa setelah ibu dikuburkan, maka abang kandung juga meninggal dunia. Jadi ini sesuatu yang berat tentu bagi keluarga Manik, karena ibu dan abang kandung Tuhan izinkan untuk beristirahat.
Hal yang kedua adalah Nurse Pauline Lado yang kita kemarin dapat informasi bahwa ayah mertua di Jakarta Tuhan izinkan untuk beristirahat. Dan yang ketiga, tadi malam kita mendapat berita duka cita kembali, sahabat kita Nurse Evi Huta Barat, adiknya meninggal tadi malam di IGD Rumah Sakit Advent Bandung. Atas nama pimpinan, staf, dan seluruh karyawan mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam bagi sahabat-sahabat kita. Hal yang kedua yang akan kami sampaikan adalah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat bagi Rumah Sakit Advent Bandung di dalam pelayanan di kota Bandung atau di Jawa Barat dan di Indonesia untuk 74 tahun. Dan pada bulan Oktober kita akan memasuki ulang tahun Rumah Sakit Advent Bandung yang ke-74. Dalam hal ini maka ada satu layanan baru yang akan dilakukan. Dan hari ini kami mendapat informasi akan dilakukan screening kepada pasien yang akan dilakukan tindakan, yaitu screening di poligigi dan di THT. Tindakan yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Advent Bandung adalah suatu tindakan yang besar, dan di kota Bandung baru yang keempat, rumah sakit yang keempat di kota Bandung yang akan melakukan tindakan ini, yaitu tindakan open heart surgery. Ini bagian dari layanan unggulan di Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu jantung terpadu, dan suatu tindakan pengembangan yang dilakukan yaitu open heart surgery. Dan sudah didapatkan pasien yang akan dilakukan tindakan ini, dan kami mendapat informasi bahwa bila semuanya berjalan dengan baik, screening yang dilakukan, maka tindakan tersebut akan dilakukan pada tanggal 1 September 2024. Kita doakan agar semua tim yang terlibat di kamar bedah maupun juga setelah pos operasi yaitu di ICCU, semuanya Tuhan berkati dan tindakan ini dapat berjalan dengan baik dan pasien mengalami kesembuhan dan boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan untuk menjadi bagian berkat bagi Rumah Sakit Advent Bandung di dalam pelayanan 74 tahun berada di Jawa Barat. Hal yang berikutnya yang akan kami sampaikan adalah menangkap kerinduan dari karyawan yang sudah disampaikan kepada kami, maka kami dari bagian Soskom bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI akan mengadakan kegiatan donor darah. Rangkaian kegiatan donor darah ini kami sebutkan rangkaian karena ada kerinduan kita untuk rutin dilakukan per 3 bulan. Dan di awal tahun, di bulan April yang lalu, kita sudah melakukan kegiatan donor darah ini. Dan hari Senin tanggal 26 Agustus kita akan melakukan kegiatan donor darah di GSG. Oleh sebab itu mengundang kepada semua Bapak Ibu yang rindu untuk mendonorkan darahnya menjadi bagian untuk kesehatan atau penyembuhan bagi orang yang membutuhkan darah, maka mari kita datang untuk boleh berpartisipasi mengikuti kegiatan donor darah ini. Yang kami dapat informasi pada bulan April hampir 60 kalau nggak salah kantong darah yang terkumpul dari rumah sakit. Kita rindu lebih banyak lagi kantong darah yang boleh terkumpul. Berikutnya adalah kita juga membuka dan sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu ada tambahan layanan baru yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, yaitu spesialisasi akupuntur. Dan dalam hal ini maka kemudian tindakan akupuntur ini kita bikin promo dalam rangkaian Hari Kemerdekaan, yaitu sampai tanggal 30 Agustus. Dengan biaya yang sangat murah, yaitu 1.200.000 dengan 4 kali tindakan yang akan dilakukan oleh dokter dan juga 1 kali konsultasi dan biaya bebas administrasi.
Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan boleh di-share di grup-grup WA kita di luar dan boleh diketahui oleh pasien-pasien. Saya dapat informasi sudah banyak rekan-rekan kita juga karyawan yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini. Dan berikutnya kami juga sampaikan bahwa sampai saat ini terima kasih untuk keterlibatan semua karyawan di dalam kegiatan bersama di Rumah Sakit Advent Bandung sepanjang bulan Agustus ini, yaitu pertandingan volleyball yang sangat meriah oleh kehadiran dari rekan-rekan semua setiap sore dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin sampai hari Kamis mendatang, dan juga masih mengingatkan kepada kita kegiatan medical check-up yang masih berlangsung sampai dalam minggu depan. Oleh sebab itu diingatkan kembali jadwal-jadwal yang telah kami share agar diperhatikan oleh teman-teman semua rekan-rekan. Dan yang terakhir adalah kembali Rumah Sakit Bandung, Advent Bandung akan mengikuti suatu kegiatan award yang dilakukan oleh Persi atau Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Dan kita akan mengikuti, kalau nggak salah ada 3 kategori yang akan kita ikuti. Teman-teman, kita support, kita doakan agar dengan hal ini semakin banyak berkat-berkat yang Rumah Sakit Advent dapatkan dan juga orang boleh lebih mengenal program atau kegiatan yang ada di rumah sakit. Sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam awal bulan kemarin kita mendapatkan penghargaan juara 2 nasional di Komite Akreditasi Rumah Sakit untuk kategori layanan unggulan, dan yang kita tampilkan adalah lifestyle. Kiranya untuk kegiatan Persi Award ini Rumah Sakit Advent juga Bandung juga dapat lebih dikenal lagi. Terima kasih untuk perhatian bagi kita semua. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Pagi tim, kabar baik. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang 1 pekan yang kita sudah ikuti sampai hari ini lagi. Kabar baik yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita akan ikuti terus kabar baik ini dari waktu ke waktu. Sehingga hidup kita akan menjadi pembawa kabar baik. Karena apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita lihat melalui firman Tuhan, dan kita lakukan, itu akan menjadi kabar sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita melihat nanti KOR Rumah Sakit Advent Bandung akan menyanyikan lagu yang akan menjadi suatu dasar kita untuk komitmen kita. Mulai dari diri sendiri. Yang akan diikuti oleh kita semuanya. Di mana akhirnya keluarga kita, keluarga unit di mana kita bekerja, bahkan institusi Rumah Sakit Advent Bandung ini akan dikenal karena Tuhan. Karena Tuhan, ketika kita tinggikan Tuhan, janji Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 32, jikalau engkau meninggikan aku, maka aku, pemilik alam semesta ini, pemilik hidup manusia itu, akan menarik semua orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang ke tempat Rumah Sakit Advent Bandung ini. Untuk memenuhi ruangan-ruangan kita. Bor kita akan meningkat, pasien kita akan disiapkan dengan begitu banyak. Kalau kita siap untuk membuka pintu hati kita, datang di altar Tuhan, sehingga Dia yang akan membawa semua orang datang kepadanya. Ketika Tuhan melihat kita siap untuk melakukan tugas, membawa kabar baik ini secara menyeluruh, secara rumah sakit dengan persatuan yang indah, maka Dia akan percayakan lebih banyak. Di mana ada Tuhan, tempat rumah di mana Dia masuki dan tinggal, rumah itu akan penuh sesak sampai tidak bisa masuk lagi orang, sehingga orang-orang pun akan membuka atap rumah untuk menurunkan orang-orang yang membutuhkan pelayanan daripada Tuhan. Itu yang akan terjadi di rumah sakit yang kita cintai ini. Mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Siapapun itu, saya sebagai pimpinan rumah sakit, direktur Rumah Sakit Advent Bandung, akan memulai mengambil tekad mulai dari diri saya sendiri. Sehingga tabiat Allah itu akan mengubahkan hidup saya. Saya yang tadinya begitu penuh dengan cinta diri. Yang ada 3 aspek dalam cinta diri ini. Mementingkan diri, kesombongan dan keserakahan akan dikalahkan dengan cara mencintai orang lain. Mengasihi mereka sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita.
Saya yang tadinya sombong menjadi rendah hati. Saya yang tadinya serakah menjadi orang yang bermurah hati. Ketika tabiat Tuhan menjadi bagian keputusan kita, maka pelayanan kita akan berhasil. Firman Tuhan berkata, masalah-masalah di dunia ini akan bisa diselesaikan bila mana setiap orang itu memiliki kerendahan hati. Kami memiliki banyak kesaksian ketika tantangan-tantangan besar yang sedang dihadapi bisa selesai dengan kerendahan hati. Saya percaya bila mana tabiat Tuhan menjadi bagian tabiat kita, akan ada banyak jiwa yang disiapkan. Roh hujan akhir, asma Allah akan membasahi kita semuanya. Dan kita akan siap untuk bertemu dengan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, pada kedatangannya yang kedua kali. Itulah nama Advent, menantikan Yesus datang kedua kali, di mana kita sedang bekerja pada saat ini. Oleh karena itu kita akan membawa sukacita ini dalam pelayanan kita hari ini, dalam hari persiapan menyambut hari Sabat Tuhan yang kudus, Sabah As-Salam dan Sabah Mubarak. Saya akan mulai dengan pelayanan, kita akan melakukan dengan mengatakan dengan cepat dan ramah. Pelayanan, cepat dan ramah. Informasi, cepat dan hasil, cepat dan pasien, cepat. kami peduli. Yes. Kita lakukan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Semangat. Rumah Sakit Advent Bandung. Tangguh, siap selamat. Oleh karena itu kita akan melakukan pelayanan hari ini dan seterusnya dengan hati kita dan dengan penuh kasih. Karena kasih itu wow banget. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Rumah Sakit Advent Bandung berikan pelayanan terbaik, layani cepat dan ramah, informasi cepat dan jelas, hasil cepat berkualitas, pasien puas serta nyaman. Pada pasien kami peduli, Tuhan yang menyembuhkan. Kami melayani dengan kasih, kerjasama, aktif proaktif, santun integritas, serta hidup sehat. Itulah budaya kerja kami. Rumah Sakit Advent Bandung, salurkan kasih ilahi. Rumah Sakit Advent Bandung menjadi